Bab 581, Niko, Tuo-Tuo adalah sepupu saya. Li Zun memang diminta oleh Tuo-Tuo untuk membawa Raja Anjing Angin kembali ke wilayah utara jika ada kesempatan. Tuo-Tuo sangat menyadari bahwa begitu Hutietu tiba di utara dan dirinya melakukan pengkhianatan, Raja Anjing Angin pasti akan dihancurkan oleh Hutietu. Hasil terbaik adalah dia akan dikesampingkan dan menjadi Raja Boneka. Hasil terburuk adalah dia dibunuh. Li Zun awalnya berencana untuk menghancurkan si kecil itu bersama Hutietu, bagaimanapun juga, kedua orang ini sama-sama mengincar wanitanya, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Namun, Tuo-Tuo dengan serius memberitahunya bahwa Raja Anjing Angin tidak boleh mati. Raja Anjing Angin adalah seseorang yang dia lihat tumbuh besar, dan alasan dia memiliki perasaan tertentu terhadap dirinya adalah karena dia kekurangan kasih sayang ibu sejak kecil. Ini tidak bisa dihindari, tapi itu adalah fenomena normal. Di mata Tuo-Tuo, Raja Anjing Angin lebih seperti adik laki-laki. Bagaimana dia bisa melihatnya mengalami nasib tragis? Oleh karena itu, kali ini Li Zun menuju utara menyerbu kota kerajaan untuk membawa Raja Anjing Angin kembali ke wilayah utara. Adapun mengapa dia memberitahu Niko tentang hal ini, dia hanya ingin menguji apakah orang ini adalah seorang pengkhianat dua muka. Jika iya, maka dia tidak bisa dipercaya untuk memimpin jalan di malam hari. Jika orang ini memiliki niat jahat dan merupakan mata-mata Hutietu yang pura-pura berpihak padanya, lalu memimpin pasukannya ke dalam rawa, itu akan sangat berbahaya. Namun, Li Zun mengamati orang ini dengan seksama, dan sementara ini tidak melihat adanya kelainan. Namun, jika dikatakan bahwa orang ini tidak memiliki niat berpihak pada Hutietu, dia juga tidak percaya, orang semacam ini yang pengecut dan takut mati, adalah seorang pengkhianat sejati. Masih perlu waspada. Jadi apakah kamu bisa menjadi pahlawan penyelamat negara Anjing Angin? Tergantung malam ini, jika kamu tampil baik, aku akan berbicara baik-baik dengan Permaisuri dan juga dengan Raja Anjing Angin. Kata Li Zun dengan nada datar. Ekspresi Niko sedikit berubah, tiba-tiba bertanya dengan gigitan gigi, itu. Jenderal, apa hubungan Anda dengan Permaisuri kami? Hehe, Permaisuri kalian itu, adalah wanita dari Panglima kami. Jadi jangan khawatir, Panglima kami benar-benar ingin membantu negara Anjing Angin. Penjaga di sebelah langsung menyela dengan bergosip. Ekspresi Niko langsung terkejut. Dan wajah Li Zun langsung menjadi gelap, menendang penjaga di sebelahnya dengan marah dan berkata, "Jangan banyak bicara." Niko terdiam sejenak, tiba-tiba berlutut dan berteriak. "Jenderal, tolong selamatkan negara Anjing Angin kami, bunuh pengkhianat Hutietu." Melihat Niko begitu serius, Li Zun malah tertegun. Langsung bertanya, "Kamu, tidak perlu seperti ini, kan?" Niko mengangkat kepalanya, berkata, tidak ingin menyembunyikan dari jenderal. "Sebenarnya, Tuo-Tuo adalah sepupu saya." Li Zun terkejut. "Sial. Serius?" Li Zun langsung melotot, melihat Niko dengan tak percaya dan berteriak. "Kamu serius?" Niko menggaruk kepalanya, mengangguk, berkata, "Serius, jenderal. Jika jenderal benar-benar dekat dengan Tuo-Tuo, harusnya tahu dia memang dipanggil Tuo-Tuo. Namanya, sedikit orang yang tahu, dan saya dan Tuo-Tuo tumbuh besar bersama, jadi saya tahu namanya." Benar. Tuo-Tuo dipanggil Tuo-Tuo, itu memang dia yang memberitahu Li Zun, jadi Li Zun dengan mudah mengenali penyamaran Tuo-Tuo sebelumnya. Tapi, Tuo-Tuo dan orang ini ternyata keluarga dekat. Sungguh tidak bisa dipercaya. Juga, jenderal, saya sebenarnya adalah orangnya Tuo-Tuo. Tuo-Tuo mengatur saya untuk pura-pura berpihak pada Hutietu, dan ketika Hutietu benar-benar memberontak nanti. Untuk bersiap menikam dari belakang, kan? Sudahlah, kamu tidak perlu mengatakan lagi. Li Zun menutupi wajahnya, segera menghentikan pembicaraannya, hal-hal ini. Kita bicarakan nanti. Hehe, baik, jenderal. Niko langsung tersenyum lebar. Niko tidak menyangka saudara perempuannya ternyata terlibat dengan Li Zun. Tapi kalau dipikir-pikir, Li Zun ini memang berbeda dari orang-orang Anjing Angin yang jelek, dia tampan dan berwibawa, sangat cocok dengan Tuo-Tuo, tidak heran Tuo-Tuo menyukainya. Li Zun menghela napas, lemah berkata, "Dunia ini kecil sekali." Bab 582, lukisan ini terlalu nyata, saya terpana. Dalam waktu 2 jam, Gunung Fengyu berhasil direbut.
Jenderal, mohon ampun. Saya tidak menemukan Nona Sen. Zhong Zining, yang memimpin orang-orangnya menahan 5 kepala perampok Gunung Fengyu, segera datang dengan wajah serius untuk meminta maaf. Apa? Li Zun segera mengernyit, berdiri dari kursi kecilnya, dan bertanya, apa maksudmu tidak menemukannya? Shen Jinghong tidak ada di Gunung Fengyu. Tidak mungkin. Selain konfirmasi dari Shen Lai, dia juga mengirim pengintai untuk menyelidiki. Beberapa waktu lalu, kelompok perampok Gunung Fengyu memang menculik sekelompok pedagang. Apakah mungkin? Ekspresi Li Zun langsung berubah menjadi sangat jelek. Bukan begitu, Jenderal. Saya juga tidak tahu harus menjelaskan bagaimana. Zhong Zining berpikir sejenak, merasa tidak bisa menjelaskannya dalam beberapa kata, segera menendang salah satu dari 5 kepala perampok, yang berwajah penuh daging kasar, ke depan, dan berkata dengan suara keras. Kamu, ceritakan sendiri pada Jenderal, jika berbohong sedikit saja, aku akan membunuhmu dengan tombakku. Zhong Zining awalnya mengira orang ini adalah pria dengan kebiasaan aneh, tapi ketika dia menyerbu dan mencarinya, ternyata dia adalah wanita berbadan besar dan kuat. Yang lebih penting adalah wanita ini memiliki keterampilan tombak yang hebat, jika bukan karena kemampuan bela dirinya yang luar biasa, dia tidak akan bisa menangkapnya. Namun, sekarang dia adalah tawanan Zhong Zining. Saat ini, kelima kepala perampok Gunung Fengyu semua tampak lesu. Mereka tidak menyangka setelah belasan tahun mendominasi utara, mereka akan kalah, dan sekarang melihat Jenderal Tentara Zhenbei ternyata adalah seorang pemuda, mereka merasa seperti bermimpi. Ternyata mereka berlima dikalahkan oleh seorang pemuda. Dan, pemuda ini tampan, berkulit putih, dan berpenampilan sangat menarik. Sialan, ini sungguh memalukan. Ketiga kepala perampok yang ditendang ke depan, dengan tombak panjang Zhong Zining di lehernya, tampak sangat kesal, dan hanya bisa bekerja sama. Li Zun melirik wanita di depannya yang tampak garang seperti pria, segera mengeluarkan gambar Shen Jinghong yang sebelumnya dia buat untuk Shen Lai dari sakunya, dan memegang obor di sampingnya untuk melihat dengan jelas, bertanya dengan suara dalam. Wanita ini di mana? Jika sesuatu terjadi pada Shen Jinghong, dia akan segera membunuh kelima orang di depannya, bahkan membunuh semua perampok yang ditangkap. Ketiga kepala perampok hanya melihat sekilas gambar Shen Jinghong dan segera tertegun, terdiam tanpa bicara. Li Zun semakin marah melihat ini, apakah Shen Jinghong sudah dibunuh? Segera bertanya dengan suara dingin, katakan, dia di mana? Maaf, lukisan ini terlalu nyata, saya terpana. Ketua ketiga sadar kembali, buru-buru meminta maaf. Gila, lukisan ini seperti orang asli. Kali ini giliran Li Zun tertegun. Siapa yang peduli apakah lukisan ini nyata atau tidak? Apakah perampok wanita ini bodoh? Juga, suaranya seperti pria, tidak, ini orang yang berdebat dengan Zhong Zining sebelumnya. Ternyata dia wanita. Zhong Zining menekan tombaknya dan berkata, Jenderal bertanya, segera jawab. Kepala ketiga buru-buru berkata, kalian maksud wanita itu, dia, saya juga tidak tahu. Kamu tidak tahu. Ekspresi Li Zun segera menjadi dingin, menatapnya dengan dingin, dan berkata dengan suara dingin. Apakah kamu mengira aku bodoh? Beberapa waktu lalu kalian menculik karavan yang dia lindungi, dan dia juga diculik oleh kalian, tapi kamu bilang tidak tahu. Apakah jika aku membunuh kalian sekarang, baru kalian akan mengerti? Saat ini, aura Li Zun sangat menakutkan. Bahkan Zhong Zining yang merupakan orangnya sendiri merasa seolah-olah dia berada di dalam gua es, merasakan hawa dingin. Kepala perampok lainnya juga segera menunjukkan wajah ketakutan. Pemuda ini, kenapa terlihat begitu menakutkan? Itu, kami tidak bisa mengalahkannya, dia melarikan diri di tengah jalan. Kepala perampok kelima tiba-tiba menggertakkan giginya dan berbicara dengan bahasa Wu yang lancar. Dia melirik gambar Shen Jinghong dan segera mengingatnya. Benar, keterampilan bela dirinya sangat tinggi, setelah kami menangkapnya dia tiba-tiba melepaskan diri dan melarikan diri. Kami kehilangan banyak orang saat mengejarnya, tapi kami benar-benar tidak tahu di mana dia sekarang. Ketua ketiga juga ketakutan, wajahnya pucat, dan suaranya bergetar saat menjelaskan. Sangat menakutkan. Komandan tampan ini, yang terlihat seperti pemuda tampan, saat marah ternyata auranya sangat menakutkan. Tak terbayangkan.
Dia takut jika tidak menjelaskan dengan jelas akan dibunuh di tempat sebagai contoh. Bab 583 Li Zun terlalu menakutkan. Melarikan diri. Li Zun mengerutkan keningnya dengan ketat, wajahnya pucat. Ya, ketua ketiga cepat mengangguk, tidak berani banyak bicara. Di mana mereka melarikan diri? Li Zun segera bertanya. Di desa Xifeng, ketua ketiga tidak berani menyembunyikan. Dia telah hidup begitu lama, juga sudah membunuh banyak orang, berada di tengah bahaya hidup dan mati. Tapi, belum pernah ada yang memberinya perasaan yang begitu menakutkan seperti ini. Pemuda ini seolah-olah bisa menghancurkannya kapan saja. Sulit dipercaya, seseorang yang tampak begitu tampan, ternyata begitu menakutkan di dalamnya. Di mana desa Xifeng? Li Zun mengerutkan keningnya. Niko di sebelahnya segera berkata, Panglima, saya tahu. Sekitar 30 mil ke utara dari sini, desa itu semua terbuat dari batu, penduduknya menggunakan batu untuk membangun rumah, jadi disebut desa Xifeng. Ketua ketiga cepat mengangguk setuju. Wajah Li Zun gelap, terlihat sangat menakutkan. Dia awalnya berpikir dia bisa berhasil menyelamatkan Shen Jinghong, membuat istrinya kembali, tapi tidak pernah terpikirkan. Dia justru melarikan diri. Li Zun tidak tahu apakah dia harus senang atau sedih. Melarikan diri berarti dia terhindar dari bencana, tetapi di utara yang begitu kacau ini, jika seorang wanita dinasti Wu jatuh ke tangan pasukan besar negara angin, akibatnya tidak dapat diprediksi. Dan, sebelumnya Shen Lai telah mencari dan bertanya di banyak tempat, tetapi tidak menemukan jejaknya. Jika dia berhasil melarikan diri, apakah dia tidak tahu jalan kembali ke kota Feng Huo? Tidak kembali ke kota Feng Huo, kemana lagi dia akan pergi? Pada saat ini, Li Zun bingung, kehilangan arah. Tiba-tiba Li Zun berkata dengan dingin, Jenderal Zong, beri saya interogasi yang ketat, jika dia melarikan diri, mengapa dia tidak kembali ke wilayah utara? Kelompok pencuri ini jelas sedang berbohong. Kata-kata ini membuat ketua ketiga dan ketua kelima yang juga mengerti bahasa dinasti Wu langsung berubah wajahnya. Ketua kelima segera berkata, kami tidak berbohong, wanita itu memang memiliki keterampilan bela diri yang sangat tinggi. Kami bukan lawannya, bahkan punggung adik kedua saya juga telah dipotong olehnya dengan pedang, masih belum sembuh sepenuhnya sekarang. Ini adalah kesalahan, kami benar-benar tidak menangkapnya. Apakah Anda merasa tidak adil? Li Zun tiba-tiba berbalik ke arahnya, matanya penuh dengan sinar dingin, dan dengan suara dingin, dia berkata, berani menyentuh istri saya, apakah Anda merasa tidak adil? Mari, tamparannya 30 kali. Ya. Pengawal di sekitarnya langsung mendekat, tanpa berkata-kata lagi, mereka langsung menangkap kepalanya dan menamparnya sebelah kiri dan kanan, membuat ketua kelima yang agak seperti seorang akademisi berteriak kesakitan di tempat. Ketua ketiga sudah sangat ketakutan sehingga tidak punya semangat, tidak pernah terpikir bahwa wanita itu adalah istri dari pemuda menakutkan ini. Memang, dia adalah wanita yang sangat cantik, dan juga sangat bersemangat. Adik keempat mengatakan bahwa dia sangat cemburu, bahkan adik kedua mengatakan bahwa kaki wanita itu pasti bisa menyebabkan kematian pria. Memang, sangat cocok dengan pemuda di depan mata ini. Sekarang, mendengar jeritan sakit dari saudara mereka, bahkan ketua besar 3 orang juga merasa takut. Terlalu menakutkan. Tapi, mereka tidak mengerti apa yang sedang ditanyakan. Tetapi sepertinya mereka mencari seseorang. Ini berarti, lawan mereka telah mengirimkan 100.000 pasukan untuk mencari orang, dan langsung menyerang gunung Fengyu mereka. Terlalu menakutkan. Setelah beberapa saat, tamparan selesai, ketua kelima sudah penuh dengan darah di mulutnya, hampir tidak sadar di tanah, menahan rasa sakit. Saudara-saudara mereka, pada saat itu, sudah sangat takut. Siapa yang adalah kakak besar Anda? Li Zun tiba-tiba bertanya. Ketua ketiga cepat menunjuk ke ketua besar, tanpa ragu-ragu, sangat tegas. Li Zun segera mengangguk, dan para pengawal segera mendekat, menarik ketua besar yang masih membingungkan ke depan Li Zun untuk berlutut. Pada saat ini, ketua besar memandang saudara perempuannya dengan bingung, apakah dia telah dikhianati oleh saudara perempuannya. Kamu adalah pemimpin utama dari kelompok pencuri ini. Li Zun menatap ketua besar dengan dingin. Ketua ketiga melihat ketua besar masih bingung, segera menerjemahkan untuknya, dan ketua besar cepat mengangguk. Apakah itu rombongan yang kamu perintahkan untuk merampas? Li Zun bertanya.
Sebelum ketua ketiga bisa menjawab, ketua ketiga dengan cepat berkata, "Ya, itu adalah kakak besar kami yang menyuruh kami merampas." Li Zun segera menggelengkan kepalanya, dan dengan suara dingin, dia berkata, "Patahkan satu kakinya." Zhong Zining mengangkat senjatanya dan dengan satu pukulan mematahkan kaki kiri ketua besar. Ketua besar segera berteriak kesakitan dan berguling di tanah dengan rasa sakit yang menyiksa. Ketua ketiga segera mengecilkan matanya dengan ketakutan, hampir saja kehilangan kendali atas kandungannya. Sekali menyiksa tanpa kata-kata, terlalu mengerikan. Bab 584 Ketua ketiga lebih cocok menjadi ketua besar. Melihat kakak besar mereka yang terluka, ketua keempat dengan wajah berbekas luka dan ketua kedua yang berotot besar langsung merendahkan kepala mereka dengan penuh pengertian, tidak berani menatap Li Zun. Sayang sekali, Li Zun adalah orang yang adil. Dia segera berkata dengan dingin, "Kalian semua, sekelompok pencuri seperti kalian sepertinya melakukan segala jenis kejahatan, bahkan mengintimidasi yang lemah, menyebabkan bencana di daerah, tidak ada yang baik dari kalian. Menyiksa kalian adalah sesuatu yang seharusnya saya lakukan tanpa rasa bersalah. Pergi, bawa dua orang yang berada di belakang untuk mematahkan masing-masing satu kaki." Ketua ketiga gemetar ketakutan. Dia benar-benar ingin mengatakan, meskipun mereka adalah pencuri kuda, mereka masih memiliki kode etik mereka. Mereka tidak pernah menyakiti warga sipil atau mempermalukan mereka yang baik. Mereka hanya menyakiti penjahat lain, tentu saja. Terkadang mereka merampok kafilah dagang, tetapi karena mereka adalah pencuri kuda, merampok kafilah dagang adalah hal yang wajar. Bahkan kadang-kadang mereka membantu orang miskin, meskipun jarang, tetapi bahkan kebaikan yang kecil dan langka masih kebaikan. Tetapi, ketua ketiga tidak ingin membela, jika pemuda menakutkan ini mengatakan apakah Anda merasa tidak adil. Kemudian memberinya 50 tamparan, itu akan sangat mengerikan. Jadi, ketua ketiga gemetar, tidak berani bicara. Ketika Zhong Zining mendengar perkataan Li Zun, dia sekali lagi mengayunkan tombaknya, dengan tegas mematahkan satu kaki dari ketua keempat dan ketua kedua. Tentu saja, Zhong Zining tahu bahwa Li Zun masih membutuhkan penggunaan pencuri ini, jika tidak dia tidak akan menyuruhnya menangkap para pemimpin pencuri ini sebelumnya, dia akan menyuruhnya membunuh mereka tanpa ampun, setelah semua, mereka adalah sekelompok penjahat yang melakukan kejahatan. Membunuh mereka akan menghilangkan ancaman bagi masyarakat. Dia bertindak dengan bijaksana, setelah luka mereka sembuh, kaki yang patah akan pulih dengan sendirinya dan mereka dapat berdiri kembali. Para ketua merintih kesakitan, dan bahkan para pencuri kuda yang dibawa menangis tidak berani bersuara, wajah mereka pucat, bahkan tidak berani bergerak. Memang, tidak heran mereka adalah pasukan utara, tidak heran mereka bisa mengalahkan pasukan besar Houthi itu dengan mudah, ini terlalu menakutkan. Apakah 5 ketua ini tidak luar biasa setelah mengendalikan utara selama lebih dari 100 tahun? Tetapi sekarang mereka semua meratap dan merintih di depan orang lain, menerima pelajaran. Terlalu menakutkan. Seandainya mereka tahu, mereka akan menyerah. Zhong Zining melihat bahwa 4 dari 5 kepala pencuri ini telah dihukum, tetapi pemimpin pencuri wanita yang berbicara keras masih belum terluka sama sekali. Dia segera berkata, "Panglima, apakah kami harus mematahkan kakinya juga?" Ketua ketiga hampir pingsan. Orang yang keji ini pasti setan. Beruntung Li Zun menggelengkan kepala, tidak sekarang. Kemudian, Li Zun menatap ketua ketiga dan berkata, "Katakan pada kakak besar Anda, saya menyimpan Anda karena masih ada kegunaannya bagi saya. Sekarang saya beri 2 pilihan kepada kalian. Pertama, kembali ke gunung sekarang dan patuh pada perintah saya tanpa syarat di masa depan. Kedua, saya akan membunuh kalian semua sekarang, kemudian tubuh kalian akan menjadi bangkai di padang gurun." Kakak besar, siapapun yang ingin hidup tahu harus memilih apa? Ketua ketiga segera bertanya tanpa menunggu kakak besar mereka yang masih menangis tanpa suara. Kakak besar kami memilih yang pertama. Pertama. Baik sekali. Li Zun mengangguk, mengayunkan tangannya, Jenderal Zhong, patahkan satu kaki, kemudian kembalikan mereka ke gunung. Ketua ketiga segera merasa ngeri, segera menggigit bibirnya dan menendang kakinya sendiri dengan sangat keras, membuat suara retak. Dia kemudian berkata dengan gigi gemetar, tidak perlu repot-repot, saya akan melakukannya sendiri." Li Zun terkejut. Wanita ini bertindak seperti pria, dia adalah orang yang kejam.
Dia pasti bisa mencapai sesuatu yang besar. Dia lebih cocok menjadi ketua besar. Zhong Zining merasa agak menyesal, tetapi segera berkata, Panglima, saya pikir lebih baik membunuh mereka, saya bersedia melakukan itu sendiri. Li Zun melihatnya tanpa ekspresi. Ketua ketiga merasa bingung, tidak pernah menyangka bahwa Jenderal Besar Angkatan Utara ini, Jenderal Zhong, memiliki hati yang begitu hitam. Ini pasti karena dia telah menghina dia sebelumnya, sekarang dia berniat untuk membalasnya. Ini sangat curang untuk terus merusak dirinya sendiri dan orang lain. Sungguh licik. Li Zun berkata, kembalikan mereka ke gunung. Itu. Zhong Zining sangat menyesal, hanya bisa memerintahkan orang untuk membawa kelima orang itu pergi, kemudian memerintahkan agar para penjahat itu dilepaskan, melihat mereka memanjat kembali ke gunung. Saat mereka dibawa pergi, ketua ketiga merasa basah kuyup, seolah-olah telah melewati pintu maut. Dia juga merasa sangat lega. Terlalu menakutkan. Tidak heran beberapa waktu ini pasukan utara begitu terkenal, tampaknya komandannya adalah seorang pria yang sangat menakutkan. Zhong Zining kembali dengan rasa kebingungan, Panglima, apa gunanya kalian terhadap para pencuri ini? Li Zun menjawab, saat ini saya harus segera menuju utara, saya tidak punya waktu untuk membunuh mereka. Berikan perintah kepada seluruh pasukan, serang ibu kota negara anjing angin segera. Sekali lagi. Zhong Zining terkejut. Bab 585 tentu saja, tentara utara ini pasti tidak akan bisa merebut Gunung Fengyu. Ini sudah menjadi serangan ketiga terhadap ibu kota negara angin anjing, bukan? Menyerang ibu kota negara orang lain dengan sekejap mata, apakah Panglima ini begitu impulsif? Namun, ketika berbicara tentang berperang, Zhong Zining tentu saja sangat antusias, dia segera menerima perintah dengan keras, ya, Panglima. Li Zun meninggalkan 1000 pasukan di sini untuk sementara waktu mengawasi para perampok kuda di Gunung Fengyu, sementara itu, dia juga menerima hampir 100 tentara busur dewa yang masih terbang di udara malam, dan mengatur jenazah para prajurit yang gugur. Kemudian, dia memerintahkan agar semua kuda di lapangan kuda di sekitar ditarik pergi, kemudian pasukan besar bergerak menuju utara. Tidak bisa dipungkiri, para perampok kuda ini sangat handal, mereka berhasil memelihara 2000 kuda yang bagus. Tidak diketahui bagaimana mereka lolos dari penjagaan Hutietu, yang telah mengejar mereka. Sekarang kuda-kuda ini berada di tangan Li Zun, ditambah dengan 2500 kuda yang dia tukar dari Hutietu dan Sima Qingshan, ditambah 1000 ksatria yang dimiliki tentara utara, Li Zun sekarang bisa membentuk pasukan berkuda sekitar 5000 orang. Bagus sekali. Ketika kali ini menyerang ibu kota negara angin anjing, melihat apakah mereka bisa mendapatkan beberapa kuda perang lagi. Jika bisa, itu akan sangat bagus. Di bawah bimbingan Niko, 100.000 tentara utara menyerbu ke utara, seperti tentara hantu, dengan gaya datang dan pergi tanpa jejak. Akhirnya, pasukan besar dari Hutietu berhasil mencapai punggung bukit beruang hitam, dan penjelajah dari sekitar Gunung Fengyu kembali dengan laporan. Jenderal besar, tentara utara telah mengepung Gunung Fengyu dan belum menyerang. Kata penjelajah. Belum menyerang. Sebelum Hutietu bisa berbicara, Tiegu tersenyum, mereka mungkin berencana menyerang secara diam-diam di malam hari, bukan? Hahaha, jika serangan diam-diam di malam hari berguna, saya pasti sudah sukses bertahun-tahun yang lalu. Dia tertawa. Ingin merebut Gunung Fengyu, tentara utara itu harus kehilangan 1 atau 20.000 orang. Tetapi 20.000 orang, itu terlalu banyak. Oleh karena itu, Gunung Fengyu mungkin tidak akan jatuh. Tentara utara sia-sia. Hutietu melihat Tiegu, matanya dalam, mungkinkah Ji Zongqing telah membuang banyak tenaga untuk menyerang Gunung Fengyu, mungkin ini hanya tipuan. Tujuan sebenarnya, adalah untuk menarik saya ke perangkap, bertabrakan dengan 100.000 pasukan ini, sayangnya. Saya tidak bodoh. Ketika mendengar ini, Tiegu tersenyum, segera berkata, Jenderal besar benar. Ya, pasti begitu. Jika tidak, mengapa mereka perlu mengirim 100.000 pasukan hanya untuk satu Gunung Fengyu? Mereka pasti ingin kita pergi. Tiegu segera menyadari. Hutietu mengangguk setuju. Namun, dia tiba-tiba merasa sesuatu yang tidak beres, mungkin Ji Zongqing juga ingin menariknya untuk menyerang kota Fenghuo. Dia mengernyitkan kening. Meskipun merasa tidak enak, dia tidak merasa masuk akal, atau tidak masuk akal. Karena bukan hanya dia yang mungkin menyerang kota Fenghuo,
kemungkinan besar Sima Qingshan juga tidak akan melewatkan kesempatan ini. Oleh karena itu, jika tujuannya adalah untuk menariknya menyerang kota Fenghuo, itu hanya akan menjadi bunuh diri. Jika tidak ada 100.000 pasukan itu di kota Fenghuo, berapa banyak yang tersisa di dalamnya? Siapa yang bisa menahan 100.000 tentara dari dia dan Sima Qingshan? Selama mereka tidak menghiraukan segala sesuatu, mereka bisa merobohkan kota Fenghuo sebelum 100.000 tentara kembali. Jadi, Hu Tietu memikirkannya dengan cermat dan merasa bahwa Ji Zongqing mungkin salah menghitung, atau dia berjudi. Tapi, apapun rencananya, hanya bisa mengatakan bahwa orang tua itu gila. Atau, dia salah menghitung. Pria tua, kali ini saya lebih suka percaya bahwa Anda telah salah menghitung, atau Anda terlalu percaya diri. Saya pasti akan menyerang kota Fenghuo. Hu Tietu memandang ke arah kota Fenghuo yang berada di selatan, dengan hati yang tidak tenang. Hahaha, sayang sekali. Ji Zongqing, si tua keren ini, rencananya gagal, saya tidak akan tertipu. Strategi kejutan besar ini sungguh brilian. Tiegu menghela nafas, lalu memukul kuda Hu Tietu. Hu Tietu tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum dingin, dan dengan suara berat, dia berkata, beritahukan kepada pasukan untuk maju dengan cepat, pastikan untuk tiba di kota Fenghuo sebelum fajar. Bab 586 dalam waktu setelah setengah jam, dari Gunung Fengyu sudah menerima berita dari Hu Tietu. Ji Zongqing, sang tua jahat, tiba-tiba mengirim 100.000 pasukan kota Fenghuo, menuju barat daya negara Angin Anjing. Apa yang dia lakukan? Sima Ye terkejut. Dia tidak bisa memahami mengapa pasukan utara mendadak mengirim 100.000 pasukan kota Fenghuo, apa tujuannya. Sima Ye ingin berkonsultasi dengan paman kandungnya, Sima Qingshan, tetapi sekarang Sima Qingshan tidak sadarkan diri. Tabib militer mengatakan dia menderita luka dalam yang parah dan harus menunggu dia sadar, untungnya denyutan nadinya sudah normal. Tetapi Sima Qingshan belum bangun, tetapi ada kejadian seperti itu, Sima Ye merasa sedikit kerepotan. Apapun itu, ini adalah kesempatan yang bagus. Sima Ye segera menggigit giginya. Meskipun tidak yakin mengapa 100.000 pasukan utara mengumumkan dengan besar-besaran bahwa mereka meninggalkan kota Fenghuo dan menuju ke sudut barat daya negara Angin Anjing, saat ini kota Fenghuo pasti akan kosong. Jika pasukan besar bergerak ke selatan, mereka bisa menaklukkan kota. Sima Ye segera memanggil penasihat dan jenderal di kemah militer untuk membahas masalah ini bersama-sama, melihat apakah mereka ingin memanfaatkan kesempatan baik ini. Tidak boleh. Hu Tietu berambisi, ini mungkin informasi palsu. Benar, sangat mungkin. Tidak peduli benar atau tidak, kita harus menunggu laporan dari penjelajah kita sebelum membuat keputusan. Itu benar, jika 100.000 pasukan utara benar-benar meninggalkan kota, penjelajah kita pasti akan menemukan, dan laporan mereka akan kembali dengan cepat. Tapi saya merasa si tua Ji Zongqing tidak mungkin berbohong, ini tidak menguntungkan baginya, dan jika kita menunggu laporan penjelajah kita, mungkin kita baru bisa bergerak besok. Peluang untuk bertempur terbatas, itu tidak tepat. Aku pikir, kita harus membuat keputusan sekarang. Benar. Waktu tidak menunggu siapapun, jika kita ingin memanfaatkan kesempatan ini, kita harus bergerak sekarang. Baiklah. Para jenderal dan penasihat di kemah militer memberikan pendapat mereka, tetapi tidak dapat mencapai kesepakatan. Sima Ye juga mengernyitkan dahi. Mereka semua membahas hal yang dia khawatirkan, jadi dia tidak berani membuat keputusan sendiri. Jika tidak, dia akan menjadi komandan tertinggi dengan kekuatan sebagian, dan ketika pamannya tidak bisa memimpin pasukan, dia adalah komandan tertinggi. Namun, bahkan pamannya telah terus-menerus menderita kerugian di tangan Ji Zongqing. Apakah dia bisa melakukan lebih baik daripada pamannya? Itu tidak mungkin. Dia belum bisa dibandingkan dengan pamannya sekarang. Dia sadar akan hal itu sendiri. Sementara tentara berita dari Hu Tietu masih ragu-ragu apakah mereka harus bergerak atau tidak, pasukan besar dari Hu Tietu telah hampir mencapai Guo Hugu. Pada saat itu, pengintai dari Gunung Fengyu kembali. Laporan, Jenderal Besar, Gunung Fengyu telah direbut. Tentara utara telah berhasil merebut Gunung Fengyu. Apa? Satu kalimat dari pengintai itu membuat Tiegu dan Hu Tietu pucat. Tiegu segera bertanya dengan keras. Bagaimana mungkin? Beritahu saya apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana tentara utara bisa merebut Gunung Fengyu begitu cepat?
Bahkan jika 100.000 orang pergi untuk mati, tidak mungkin begitu cepat, bukan? Menyelinap dan memotong, memotong dan menyelinap, itu pasti membutuhkan waktu. Bagaimana bisa begitu cepat? Dan bagaimana mereka bisa masuk? Melihat detail laporan, Diego pertama kali terkejut. Bola-bola yang bisa terbang. Bagaimana mungkin? Ya, Jenderal. Sebagian tentara utara naik ke bola-bola itu, dan kemudian mereka tiba di puncak Gunung Fengyu. Kurang dari 13 jam, kami melihat bahwa pertempuran telah berakhir. Kurang dari 13 jam. Hu Tietu memiliki ekspresi sangat gelap. Diego juga menjadi merah. Dia baru saja bersumpah bahwa tentara utara tidak akan bisa merebut Gunung Fengyu, pasti akan sia-sia, tetapi si tua Ji Zongqing langsung berbalik dan terbang ke sana, tidak sampai 13 jam, dan merebut Gunung Fengyu. Ini memukul wajahnya begitu keras. Hu Tietu memiliki wajah gelap, mata pembunuh menyelimuti, dan dia berbicara dengan keras. Maju cepat. Ji Zongqing yang sialan, tunggu saja. Tentara Hu Tietu pasti akan tiba di kota Fenghuo, biarkan dia melihat siapa yang benar-benar menguasai utara ini. Bab 587 Hu Tietu, aku akan melalui lembah Hutu. Di dekat lembah Hutu, Liu Shan dan 1.000 pasukan pendobrak dari kamp peledak telah bersembunyi di tempat gelap untuk waktu yang cukup lama. Mereka bersiap untuk menyiapkan perangkap bagi pasukan besar yang menuju ke selatan. Mungkin itu adalah pasukan besar Sima Qingshan, atau mungkin pasukan besar Hu Tietu, tetapi malam ini yang pasti hanya pasukan Hu Tietu yang datang. Karena bahkan jika pasukan besar Sima Qingshan bisa terbang, mereka tidak mungkin bisa terbang dari Gunung Fengyu ke sini dalam sekejap. Sebelum Li Zun berangkat, dia sudah memberitahu mereka untuk menyiapkan perangkap di sini, untuk berjaga-jaga. Jika pasukan besar Hu Tietu benar-benar datang, mereka akan pertama-tama meledakkan untuk menekan, dan kemudian Wang Sheng telah menyebarkan 30.000 tentara di jalan menuju kota Fenghuo, dan ledakan lain juga telah diatur di tempat-tempat lain. Menurut perkataan Li Zun, ini adalah perang gerilya. Menggunakan sedikit untuk melawan banyak, menggunakan cepat untuk melawan lambat, dan menggunakan tersebar untuk melawan berkumpul. Mereka sudah mendengar dan mengerti, tetapi apakah pasukan besar itu akan datang atau tidak, dan bagaimana efeknya, harus mereka uji sendiri. Laporan. Tiba-tiba, suara serak terdengar di dalam kegelapan, dan pasukan pengintai datang dengan cepat, berlari ke arah Yang Feng, lalu melaporkan dengan serius. Laporan, kami menemukan pasukan musuh besar di depan. Mereka adalah pasukan angin anjing. Ketika Yang Feng dan Liu Shan mendengar ini, ekspresi mereka segera berubah. Memang benar-benar datang. Kemampuan prediksi Panglima benar-benar luar biasa. Abangnya benar-benar hebat. Keduanya kagum di dalam hati mereka pada saat yang sama. Persiapkan untuk bertempur. Yang Feng segera bangkit dari padang rumput, dia memberikan perintah dengan suara berat, dan di bawah perintahnya, sekelompok tentara yang terlihat seperti padang rumput segera berdiri. Mereka semua dihiasi sesuai dengan instruksi Li Zun sebelumnya. Memang efektif, terutama di malam hari, saat pertama kali Anda melihatnya, Anda pikir itu rumput, tetapi ketika Anda mendekat, itu adalah orang. Jika musuh tidak sengaja masuk, melihat padang rumput penuh di sekelilingnya, mereka akan segera merasa tenang, tetapi segera setelah mereka merasa tenang, kelompok orang tiba-tiba bangkit dari rumput, mereka pasti akan terkejut, hanya membayangkan itu sangat menegangkan. Yang Feng dan Liu Shan berpisah, dan Yang Feng segera memberikan perintah dengan serius. Menurut rencana sebelumnya, masing-masing menempati posisi masing-masing. Panglima mengatakan bahwa Hu Tietu mungkin tidak akan melalui lembah Hutu kali ini karena telah terjatuh sebelumnya, mungkin akan mengambil jalur lain. Tapi, Panglima juga mengatakan bahwa Hu Tietu adalah orang yang agak pintar, jadi mungkin akan cerdas di balik kecerdasan, dan mungkin akan melalui lembah Hutu ini. Jadi, sebagian orang tinggal di sini, dan jika mereka melewati kita, meledakkan mereka segera. Hu Tietu memiliki keberanian dan kecerdasan, tetapi strateginya bukanlah jenis strategi yang sebenarnya strategi, jadi tidak dapat dibandingkan dengan Ji Zongqing dan Li Zun yang ahli dalam menghitung dan memahami hati orang. Jadi, kemungkinan besar akan cerdas di balik kecerdasan. Ya, para tentara yang menyamar di padang rumput itu segera mengangguk, dan dalam hati mereka ada rasa gembira dan kegembiraan.
Mereka meledakkan ribuan orang dengan satu lemparan terakhir kali, dan kali ini musuh datang lagi, saatnya bagi mereka untuk tampil lagi, tentu saja sangat menyenangkan. Tapi benda yang disebut bom ini benar-benar sangat berbahaya, bahkan saat dipegang sekarang, mereka merasa sedikit takut, jika mereka secara tidak sengaja meledakkannya di tangan mereka, itu akan menjadi bencana. Tentara dari kam ledakan segera bergerak cepat dan menyembunyikan diri di dalam kegelapan. Di sisi lain, pengintai militer melaporkan bahwa mereka sudah sampai di depan lembah Hutu, dan lembah Hutu telah runtuh sebelumnya, dan sekarang tidak bisa dilalui. Hutietu segera memerintahkan pasukan besar untuk berhenti. Tiegu tahu bahwa Hutietu baru saja jatuh di sini 2 hari yang lalu, dia lari ketakutan setelah diledakkan oleh sesuatu yang menakutkan, dan banyak tentara dalam keadaan gila. Bisa dibilang menyelamatkan diri dari kematian, sangat berbahaya. Jenderal, mari kita putar. Tiegu segera menyarankan. Meskipun perjalanan mengelilingi lebih sulit, tetapi mereka sudah sampai di sini, itu sulit, tetapi tidak apa-apa, setelah mereka melewati lembah Hutu ini, mereka dapat kembali ke jalan besar. Tidak. Namun, Hutietu tiba-tiba menggelengkan kepala, menatap ke depan dengan dingin, dan berkata dengan dingin. Ji Zongqing pasti memiliki pengaturan di sini, mungkin akan mengatur perangkap di sekitar lembah Hutu ini, sebelumnya membuat kita tidak nyaman di sini, dan jalan besar di lembah Hutu sudah terhalang, mungkin mereka berpikir bahwa pasukan kita akan berputar. Jika begitu, saya akan membuka jalur ini dan menuju selatan dari sini. Bab 588, mari ledakan sekali lagi lembah Hutu, lembah kepala macan. Tapi setidaknya, Hutietu telah memimpin pasukan bertempur selama bertahun-tahun, meskipun kurang dalam hal strategi, ia bisa menggabungkan pengalaman. Tentu saja, dia sadar bahwa kemungkinan ada pasukan musuh di sekitar sini, jadi dia segera menyebarkan sekelompok orang untuk langsung memeriksa puncak gunung di kedua sisi. Lapor kepada Jenderal Besar, kami tidak menemukan tanda-tanda pasukan musuh. Orang yang melakukan pengintaian kembali dan melaporkan bahwa tidak ada jejak musuh di puncak gunung di atas Hutietu, membuat Hutietu mengangguk puas dan segera memerintahkan pembukaan jalan bagi pasukan. Meskipun tempat ini telah hancur oleh ledakan sebelumnya, ada batu besar dan lumpur yang menghalangi jalannya, tetapi tidak terlalu tinggi, jadi hanya perlu sedikit membersihkan untuk dilewati. Tiegu sendiri memimpin pekerjaan pembersihan, dan sekitar 12 detik kemudian, Tiegu kembali dan melaporkan dengan keras. Jenderal Besar, kami telah membersihkan jalur, kita bisa melanjutkan perjalanan sekarang. Baiklah. Hutietu mengangguk puas, dan segera pasukan besar melanjutkan perjalanan. Saat ini, di puncak gunung, Liu Shan dan para perwira lainnya bernapas lega. Tidak pernah terpikirkan bahwa pasukan musuh akan melakukan penyelidikan di gunung, mereka hampir ketahuan. Untungnya mereka menyamar dan berbaring diam di padang rumput, musuh tidak memperhatikan dan mengira itu semak belukar, dan karena sudah malam, tidak terlalu terang, jadi obor yang memancarkan cahaya juga tidak terlalu jelas, sehingga mereka berhasil lolos. Tapi itu benar-benar membuat mereka kedinginan keringat. Namun, saat ini semua orang hanya kagum pada kecerdasan Li Zun. Tidak pernah terbayangkan bahwa Panglima benar-benar memperkirakannya dengan tepat. Tiegu sama sekali tidak mengambil jalan memutar dan malah memaksa masuk ke lembah Hutu kepala harimau ini. Bukankah dia sedang memberi mereka kesempatan untuk menyerang? Hebat! Mereka yang datang ke puncak gunung dipimpin oleh Liu Shan, dia menghirup napas dalam-dalam, memperhatikan dengan cermat pasukan musuh yang telah melintasi seluruh lembah Hutu kepala harimau, dan dengan segera berteriak dengan keras. Para sahabat, ledakan untukku. Sekali berteriak, sekelompok besar orang berdiri di puncak gunung, segera mencari posisi masing-masing, menyalakan sumbu bom di tangan mereka, dan ketika sudah hampir terbakar, mereka langsung melemparkannya ke bawah gunung. Pasukan di bawah tentu saja terkejut oleh teriakan Liu Shan, mereka mengangkat kepala dan seketika melihatnya. Berbagai benda yang menyala dengan benderang telah dilemparkan ke bawah. Buruan pergi. Tiegu mengangkat kepalanya dan melihat, langsung berubah pucat, berteriak keras, dan segera berkuda menuju ke depan. Dentuman, dentuman, dentuman. Namun, ledakan satu demi satu bergema di lembah, jeritan dan teriakan para prajurit bersama suara ledakan langsung menggema di seluruh lembah Hutu kepala harimau. Pasukan di belakang yang belum masuk lembah segera terkejut, dan segera mundur. Sementara para prajurit di dalam lembah,
yang menyerang maju, yang mundur, segera menjadi kekacauan. Jeritan dan teriakan penuh kesedihan memenuhi udara. Tiegu berhasil melarikan diri dari lembah, tetapi ketika dia kembali melihat lembah yang gemetar oleh dentuman, para prajurit bergegas ke sana-sini, jeritan kebingungan tak terhentikan, dia marah dan berteriak. Kacau! Aku tidak akan membalas dendam kepada kalian, aku bersumpah. Tiegu juga keluar dengan cepat, seluruh tubuhnya sudah ditakuti dan matanya seperti ayam yang terpaku. Terlalu mengerikan. Ini adalah botol yang menakutkan, kan? Terlalu menakutkan. Saat dia baru saja keluar, dia melihat banyak prajurit yang terluka parah karena terledak, dan tubuhnya hancur. Ini adalah setan. Pasti setan. Hahaha. Liu Shan melihat gelombang serangan mereka, mungkin telah membunuh setidaknya 2.000 pasukan, dan langsung tertawa gembira. Berapa banyak yang mati tidak penting, yang penting adalah membuat pasukan besar Tiegu takut untuk bertempur. Sebuah pasukan besar yang kehilangan keberanian, tidak akan memiliki kekuatan tempur yang signifikan. Selama perjalanan menuju kota Fenghuo yang menyala, mereka masih akan terus mengalami serangan kecil dan ledakan bom. Setelah serangkaian serangan, mari kita lihat, apakah mereka berani menyerang kota Fenghuo yang menyala keberanian. Para sahabat, kalian luar biasa. Segera mundur masing-masing. Liu Shan dengan tegas menaati pesan Li Zun, bahwa saat mundur, mereka harus berlari dengan cepat, dan kemudian berlari terpisah. Selama mereka melarikan diri, pasukan musuh tidak akan berani mengejar terlalu jauh dalam gelap. Hahaha, mari pergi. Sangat menyenangkan. Bajingan ini benar-benar pantas takut. Hahaha. Mari pergi, lari cepat. Sangat menyenangkan untuk meledakkan mereka. Liu Shan dan yang lainnya segera bubar, melarikan diri terpisah ke dalam gelap. Tidak lama setelah mereka melarikan diri, pasukan musuh memang menyerang dengan skala besar. Bab 589, menyusup ke aula istana musuh dengan berkuda. Pasukan garnisun utara dinasti Wu sebanyak 100.000 terus melaju ke utara. Meskipun Li Zun masih waspada terhadap Niko, takut bahwa orang itu akan dengan sengaja menggunakan sikap santainya sebagai topeng, padahal dia sebenarnya adalah tikus dua wajah. Tetapi dia tetap membiarkannya memimpin jalan. Mereka berhasil menyeberangi rawa-rawa dan kemudian melaju langsung menuju ibu kota kerajaan Anjing Angin. Melewati desa Puncak Batu, tempat Shen Jinghong berhasil lolos dari kelompok bandit kuda di Gunung Minyak Angin, Li Zun mengirim beberapa orang dengan potret Shen Jinghong untuk menanyakan, sementara dia dan orang-orangnya terus ke utara. Segera, di bawah perlindungan malam, ibu kota kerajaan Anjing Angin berada dalam jangkauan pandangan. Pasukan Anjing Angin, setelah mengalami pertempuran besar di selatan, mengalami kerugian besar. Awalnya mereka bisa memperkuat pasukannya dengan perlahan-lahan menaklukkan kerajaan Serigala, tetapi mereka sama sekali tidak bisa menaklukkan itu. Pasukan asli dari ibu kota juga dilenyapkan oleh Li Zun, dan agar bisa mengumpulkan pasukan 100.000, Tiegu sudah memindahkan pasukan tersebut. Jadi sekarang, ibu kota kerajaan Anjing Angin sama sekali tidak memiliki pasukan. Baiklah, ada beberapa penjaga kota, tetapi tidak ada pasukan besar, hanya beberapa ratus orang saja. Ketika mereka melihat pasukan garnisun utara dinasti Wu sebanyak 100.000 tiba-tiba muncul di luar kota, penjaga kota membuka gerbang dengan sopan. Apa itu lelucon? Itu mencari kematian untuk melawan. Kurung seluruh ibu kota, jangan biarkan seekor lalat pun bisa lolos. Di bawah isyarat Li Zun, Zhong Zining memerintahkan seluruh pasukan. Kali terakhir, Raja Anjing Angin berhasil melarikan diri, jadi kali ini, itu tidak dapat diterima. Bahkan seekor lalat pun. Yah, mereka tidak benar-benar bisa menghentikan lalat. 100.000 pasukan segera beraksi, mengelilingi seluruh ibu kota. Li Zun, Zhong Zining, dan para jenderal lainnya, bersama dengan ribuan prajurit, langsung menuju ke aula istana. Ketika mereka melihat pasukan garnisun utara dinasti Wu tiba-tiba muncul di pintu aula istana, para menteri kerajaan Anjing Angin yang sedang dalam rapat dan Raja Anjing Angin yang berusia 15 atau 16 tahun di atas takhta segera terpaku. Seluruh aula terdiam, dengan semua orang menatap dengan kagum pada Li Zun dan yang lainnya yang tiba-tiba muncul, lupa untuk bergerak. Tangkap mereka semua, kata Li Zun dengan tenang. Tangkap mereka. Zhong Zining naik kudanya dan langsung menembakkan senjatanya pada para menteri,
sementara para prajurit di sekitar dengan cepat mendekat. Tidak lama kemudian, para menteri ditundukkan. Li Zun berdiri di atas kuda di aula, merasa sedikit nostalgia melihat tempat yang akrab ini. Belum lama ini, tapi dia sudah kembali lagi. Kali terakhir, mereka kehilangan cukup banyak orang, tapi kali ini, mereka dengan mudah menunggang kuda ke raja musuh. Ini seperti bermain-main. Namun, Li Zun sudah memiliki perkiraan yang cukup baik. Raja Anjing Angin ini memang menjadi boneka, jika tidak mengapa tidak ada pengawal kekaisaran. Pasti dia telah diserap ke dalam tentara besar oleh Tiegu. Kamu adalah Raja Anjing Angin. Li Zun akhirnya menatap pemuda yang sudah terpaku di takhta, menggelengkan kepala di dalamnya. Anak ini sama sekali tidak memiliki aura raja. Tidak heran dia dimanipulasi oleh Tiegu seperti ini. Tetapi bahkan seorang anak kecil seperti itu berani mengincar wanitanya. Sungguh berani. Iya, Raja Anjing Angin menjawab dengan lemah, menatap Li Zun dengan ketakutan yang tidak terkendali. Oh, Li Zun sedikit terkejut. Tidak mengira anak ini akan memahami bahasa dinasti Wu. Tetapi mengingat Tuo-Tuo, itu pasti diajarkan oleh Tuo-Tuo. Panglima, biarkan saya menancapkan tombaknya. Zhong Zining naik kuda, mengarahkan tombaknya pada Raja Anjing Angin, wajahnya penuh semangat untuk bertindak. Membunuh seorang raja musuh, ini adalah kesempatan besar untuk masuk ke dalam sejarah. Bab 590, membawa pergi Raja Anjing Angin. Raja Anjing Angin sudah pucat pasi oleh ketakutan, dan ketika dia melihat Zhong Zining menodongkan tombaknya, wajahnya menjadi lebih pucat dan hampir kehilangan seluruh warna darahnya, hampir kehilangan nyawa. Li Zun melirik Zhong Zining, dan tanpa kata-kata, Zhong Zining menyimpan tombaknya kembali. Li Zun kemudian melihat Raja Anjing Angin dan berkata, siapkan barang-barangmu, ikutlah bersamaku ke kota Fenghuo. Raja Anjing Angin merasakan rasa malu yang tak terkira. Apakah dia sekarang ditawan oleh pemuda ini? Dia adalah seorang raja dari sebuah negara, tapi sekarang telah jatuh ke titik ini, sungguh menyedihkan. Aib yang luar biasa. Li Zun melihat ekspresi penolakan yang tak terelakkan di wajah Raja Anjing Angin, lalu dengan dingin dia berkata, tentu saja, kamu juga bisa memilih untuk mati. Saya tidak keberatan untuk mengirimmu ke alam kematian sekarang juga. Mendengar ini, Zhong Zining langsung berpikir bahwa inilah kesempatannya. Panglima, saya siap melakukannya. Dengan kata-kata itu, dia menodongkan tombaknya. Li Zun, antara mau ketawa sekaligus marah. Wow! Sebelumnya, dia tidak merasa bahwa orang ini begitu menjengkelkan. Apakah dia telah berhubungan terlalu sedikit sebelumnya, sehingga dia salah mengira bahwa dia adalah jenderal yang baik dan kuat seperti Li Yuanfang. Sekarang, mengapa dia begitu menjengkelkan? Panglima, biarkan saya yang melakukannya. Pada saat itu, Niko segera berlari mendekati Li Zun, memohon kepadanya. Raja Anjing Angin segera melihat Niko, menunjukkan ekspresi kemarahan, dan berteriak, Niko, aku tidak pernah membayangkan bahwa kau akan menjadi pengkhianat kerajaan. Raja Anjing Angin, meskipun sangat takut pada Li Zun, tetapi itu tidak menghalangi kemarahannya. Dia segera melihat bahwa ini adalah pemimpin pasukan yang pernah menjadi panglima di Benteng Angin Hitam, yang kemudian diberi perintah oleh ibu surinya sendiri, dan dia pikir dia sudah mati ketika musuh menyerang kota. Ini sungguh ironis. Niko segera berkata, Raja, Anda salah paham. Panglima sebenarnya diperintahkan oleh ibu suri untuk membawa Anda ke perbatasan utara terlebih dahulu, dan setelah membinasakan pengkhianat besar ini, baru Raja dan ibu suri kembali. Ibu suri memberi perintah. Raja Anjing Angin tiba-tiba terkejut, lalu segera bertanya, Niko, bagaimana kondisi ibu suri sekarang? Niko segera berkata, Raja, jangan khawatir, ibu suri baik-baik saja, hanya khawatir tentang rakyat Anjing Angin dan Raja, jadi Raja segera ikuti kami. Raja Anjing Angin tiba-tiba terdiam, hampir menangis, berkata, sungguh menyedihkan bagi ibu suri. Aku mendengar bahwa ibu suri, dia, pasti itu palsu. Bagaimana mungkin ibu suri mengkhianati kerajaan? Ternyata ibu suri hanya bersedia berbuat seperti itu untuk membinasakan pengkhianat besar ini. Li Zun mendengar dengan tidak sabar, berkata, jangan terlalu banyak berbicara, jika kamu ingin pergi, jika tidak, bunuh diri, atau biarkan orang lain membantumu pergi.
Orang yang berani mengincar tua-tua tidak bisa diberikan kesempatan yang baik. Zhong Zining langsung menodongkan tombaknya dengan tegas. Raja musuh, saya akan membawamu ke alam kematian. Sialan. Apakah orang ini menderita sindrom tengah dua? Li Zun tidak bisa menahan diri dari mengeluh dalam hati, merasa semakin menjengkelkan melihat Zhong Zining. Niko segera berkata, Raja, ayo pergi. Raja Anjing Angin melihat kepergian Li Zun dengan ketakutan, dan tanpa bantuan Niko, dia mungkin sudah lumpuh di tanah, berkeringat dingin. Dia melihat punggung Li Zun yang pergi, dan dalam hatinya timbul rasa ketakutan yang mendalam. Bersambung ke bab 591. Terima kasih.